Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memanajemen classroom berkaitan dengan monitoring perkuliahan dan presensi. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke classroom, kemudian pilih salah satu mata kuliahnya. Di sini saya mencoba untuk mengambil mata kuliah seminar praskripsi. Oke, baik. Tutorial ini fokus ke manajemen perkuliahan saja, gitu ya. Kalau yang bagaimana mengupload, bagaimana membuat soal ujian itu sudah di tutorial yang sebelumnya. Baik. Nah, di Classroom ini ada 4 menu, gitu ya. Di header ada 4 menu, ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita klik ke tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini ada satu tombol buat, gitu ya. Kita klik buat. Nah, kemudian di paling bawah itu ada topik. Nah, sebagai kesepakatan antara prodi dan BAK bahwa setiap pertemuan perkuliahan itu berdasarkan topik, begitu ya. Jadi silakan diklik topik, kemudian ditulis pertemuan ke-1, atau bisa juga menjadi seminar praskripsi pertemuan ke-1. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri semua topik, di bawahnya ada seminar praskripsi. Ini sebenarnya titik 3 ini pertemuan ke-1. Nah, kemudian topik ini bisa dibuat sejak awal, gitu ya. Bapak Ibu boleh membuat topik langsung ke 14 pertemuan, gitu ya. Kita tambahkan. Saya coba buat 3 dulu saja, gitu ya. Saya pas. Ketiga, tambahkan. Nah, termasuk bisa oke, baik. Ini sudah saya buat 3 dulu. Nah, setelah membuat topik sebanyak 14 pertemuan, gitu ya. Untuk UAS biarlah nanti tugasnya kepanitiaan, gitu ya. Nah, untuk UTS, khusus untuk UTS pada perkuliahan semester gasal 2020-2021 itu UTS masuk ke pertemuan ke-7 atau ke-8 dan langsung dihandle oleh dosen masing-masing, begitu. Jadi dosen pada pertemuan ke-7 atau ke-8 itu bisa langsung UTS atau kuliah dulu kemudian digabung dengan UTS, itu bebas, begitu. Jadi UTS masuk ke dalam salah satu topik di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8, gitu. Nah, setelah membuat topik, baru kita isi setiap topik, gitu ya. Isinya apa saja? Nah, kalau kita klik salah satu topik, di sini akan tertulis belum ada pembelajaran yang diposting. Baik. Nah, oke, kemudian kita back saja. Back. Oke. Kemudian klik buat, tombol buat, kemudian klik. Nah, untuk tugas saya lewatkan, tugasku juga saya lewat karena sudah ada tutorialnya. Nah, contohnya misalkan di sini saya ambil adalah materi, gitu ya. Saya klik materi, gitu ya. Nah, materi misalkan saya tulis materi seminar praskripsi, gitu ya, pertemuan ke-1. Kemudian deskripsinya misalkan
materi ini berjudul pedoman penulisan laporan skripsi, misalkan begitu. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita ambil, nah ini misalkan dari YouTube bisa klik share linknya, misalkan dari file kita bisa klik file, atau sudah ada diupload di Google bisa kita klik Google. Nah misalkan kita klik file, oke, upload, saya browse saja. Nah misalkan ini open, oke kita tunggu. Oke, kemudian yang harus diperhatikan bahwa karena ini adalah materi dari pertemuan ke-1, maka di sebelah kanan topiknya ini diarahkan ke pertemuan ke-1 begitu. Jadi setiap kita menambahkan materi, setiap kita menambahkan tugas dan yang lainnya harus ditaruh sesuai dengan topiknya, jangan sampai nyasar gitu ya. Nah, apakah materi ini mau langsung diposting atau terjadwal, bisa diatur di tombol posting gitu ya, drop down posting. Oke, misalkan saya jadwalkan perkuliahan saya hari Senin tanggal 7 jam 10.20. Oke, saya jadwalkan. Nah, kita lihat di paling bawah ini ada materi seminar praskripsi masih abu-abu karena masuk ke penjadwalan. Yang berikutnya berhubungan dengan presensi mahasiswa. Nah, sesuai dengan yang kami sampaikan dari prodi sampaikan pada rapat dengan dosen bahwa presensi mahasiswa itu berdasarkan pre-test dan post-test, walaupun ini hanya sekedar formalitas saja gitu ya. Nah, untuk membuat pre-test dan post-testnya itu menggunakan menu pertanyaan. Jadi bukan Google Form lagi, tapi menu pertanyaan. Kita klik pertanyaannya. Itu. Nah, misalkan di sini kita tulis sebuah pertanyaan yang singkat saja. Apa itu skripsi gitu ya. Nah. Itu. Nah, kemudian kita bisa memilih jawaban singkat atau kita juga bisa memilih pilihan ganda. Misalkan saya contohkan pilihan ganda, opsi 1 misalkan skripsi itu adalah beban hidup misalkan ya. Kemudian yang kedua misalkan something fun gitu. Nah. Yang ketiga misalkan karya ilmiah. Nah, oke. Kemudian kemunculan dari presensi ini bisa kita atur jadwalnya gitu ya. Nah, karena kuliah saya jam 10.20, saya bisa saya atur bahwa munculnya ini bukan pas jam 10.20. Misalkan saya munculnya ini tanggal 7 jam 10.50. Nah, gitu. Kita jadwalkan begitu. Nah, kemudian ada yang tadi ada yang kelewat gitu ya. Maaf. Saya edit dulu. Maaf. Jadi ketika sudah telanjur dijadwalkan tapi ada yang kelewat. Apa itu yang kelewat gitu ya? Nah, yang kelewat adalah tenggat waktu dan topik. Nah, itu belum diatur tadi. Tiba-tiba langsung dijadwalkan gitu ya. Nah, kalau kelewat bagaimana? Nah, seperti kesepakatan pada rapat bahwa presensi ini berdurasi maksimal 15 menit gitu ya. Nah, karena maksimal 15 menit, misalkan di sini saya ambil durasinya 10 menit gitu ya. Durasi 10 menit tadi tanggal 7 jam
10.50, ini tanggal 7 jam 10.50, berarti kalau 10 menit maksimal jam 11.00. Oke. Nah, berarti setelah jam 11.00 maka pertanyaan ini akan nonaktif gitu ya. Tidak bisa diisi lagi oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu hanya bisa mengisi presensi atau menjawab pertanyaan ini sebagai pengganti presensi maksimal 10 menit selama perkuliahan berlangsung. Gitu. Oke. Nah, tadi kelewatan topiknya seminar praskripsi pertemuan 1. Gitu. Nah, oke, saya klik jadwalkan kembali, begitu ya. Nah, ya, oke, sekarang sudah masuk di sini. Ini sudah sebuah pretest. Nah, yang kedua adalah post test. Untuk post test sama seperti pretest, gitu ya. Saya contohkan lagi. Tetapi kalau pretest itu di awal, kalau post test di akhir. Apakah boleh hanya menggunakan pretest saja atau post test saja? Boleh, gitu ya, boleh. Nah, tetapi disarankan bahwa untuk benar-benar menjaga mahasiswa itu untuk selalu berada di classroom sejak awal hingga akhir, gitu ya, sebaiknya ada pretest dan ada post test. Oke, kembali ke pertanyaan. Nah, misalkan pertanyaannya adalah karena ini pertanyaan formalitas, apakah Anda sudah presensi di pretest? Nah, ya, jadi bebas pertanyaannya, gitu ya. Saya pilih jawaban singkat, kemudian tenggang waktunya saya atur dulu tanggal 7. Saya perkuliahan sampai jam 12.00 misalkan ya, maka di sini saya tulis 12.00 gitu ya. Kemudian topiknya masuk ke pertemuan ke-1. Kemudian karena ini tenggatnya jam 12.00 maka 10 menit sebelumnya berarti jam 11.50. Nah, misalkan. Jadi tolong nanti dicek kembali jadwal Bapak Ibu dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga post test ini itu tidak di luar jam pelajaran, jam kuliah, begitu. Nah, penempatan pretest dan post test itu bisa di awal sekali, misal jam 8 ya kita taruh jam 8, atau bisa setelahnya misalkan jam 8.30 atau jam 9, itu tidak masalah. Kemudian yang post test pun juga bisa di tengah-tengah atau di akhir, gitu ya. Yang penting adalah ada post test, ada pretest dan ada post test, gitu ya. Di setiap pertemuan itu tidak harus selalu sama, bisa di random, gitu ya. Nah, terserah dosennya, gitu ya. Oh, pertemuan sekarang saya mau taruh di jam 8, pertemuan berikutnya saya taruh di jam 8.30, kemudian pertemuan ketiga saya taruh di jam 8.15, tidak masalah, gitu. Yang penting ada pretest dan post test, gitu ya. Dan itu juga bisa membuat mahasiswa itu tidak menebak-nebak, paling nanti dosen ini presensinya jam 8.30, saya jam 8.30 aja baru muncul, nggak seperti itu. Nah, satu hal yang tidak diduga, harapannya begitu. Oke, saya jadwalkan. Oke, baik. Nah, ini sudah ada satu materi dan satu pretest dan satu post test. Tuh, di mana pretest dan post test itu durasinya hanya 10 menit selama perkuliahan berlangsung. Jadi, pretest dan post test itu selama perkuliahan berlangsung, bukan setelah perkuliahan. Begitu ya. Nah, tugas yang kalau semester sebelumnya ada tugas harian itu sudah dihilangkan. Yang ada hanya tugas UTS dan tugas UAS saja. Demikian tutorial terkait manajemen classroom yang berhubungan dengan topik untuk memantau kehadiran dosen dan juga terkait dengan presensi mahasiswa. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.